Pondok Pesantren Al-Mizan yang didirikan tahun 1999 menekankan 3 hal. Yang pertama, memperkuat hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hablum minal alam. Ketika di Jatiwangi, kita sudah mulai dengan program hablum minallah, memperkuat ritualitas pengajian, termasuk juga dengan pendidikan yang ditanamkan di anak-anak santri. Begitu pula hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia, kita kuatkan di sini lewat program pendidikan, termasuk juga hubungan interfaith dialogue dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Kita perlu satu hubungan yang terakhir, yaitu hubungan minal alam, hubungan dengan lingkungan. Al-Mizan Jatiwangi menjadi pilot project untuk digital farming lewat greenhouse yang disponsori oleh Bank Indonesia dan beberapa lembaga lain. Tetapi karena keterbatasan lahan, akhirnya kami membentuk Al-Mizan Wanajaya. Wanajaya sendiri diambil dari sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan, Ibu Hajah Neneng Wardah. Dan Wana artinya hutan, Jaya artinya jaya. Kebetulan beberapa orang tua mengatakan bahwa suatu saat di seberang sungai ini akan muncul sebuah pesantren besar yang dibabak-babak atau dibuka dengan cangkul besar. Akhirnya saya dengan buku melihat ada sebuah lahan yang disebutkan dalam pitutur para sepuh tadi. Kita mulai untuk membebaskan satu persatu lahan itu, dan dengan izin Allah sudah terkumpul sekitar 6 hektar tanah di Wanajaya. Kita pun mulai membuka tanah tersebut dan langsung ditanami dengan tanaman-tanaman produktif seperti pohon mangga, rambutan, manggis, petai, dan begitu banyak jenis tanaman. Itulah awal mulanya kita membuat Al-Mizan Wanajaya. Al-Mizan yang berada di desa Wanajaya, Kasokandel, Majalengka, sekitar 10 menit dari pesantren induk di Jatiwangi, dan kita akan merasakan suasana penuh dengan kesejukan, alam yang terjaga, serta gemericik 2 sungai sekaligus yang mengelilingi pondok pesantren Al-Mizan Wanajaya. Di Al-Mizan Wanajaya ada 3 fokus yang kita kuatkan. Yang pertama tentu fokus pendidikan, edukasi, baik itu sekolah formal yang kebetulan kita bikin TK Alam, SD Alam, dan SMK Pertanian. Termasuk juga ada short course. Per 3 bulan, beberapa pesantren dan lembaga-lembaga lain mengirimkan anak-anak didiknya di sini untuk dididik bagaimana memahami fikih tanah, fikih air, lalu jenis-jenis bibit, cara penanaman, pengelolaan pupuk organik, termasuk sampai kepada packing, dan akhirnya kita pun bisa mengelola pertanian ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan diajarkan ke anak-anak, bahkan anak-anak pun belajar bagaimana mengelola kuliner seperti salad, sandwich, dan lain sebagainya. Yang kedua, di pesantren Al-Mizan Wanajaya pun kita mempersiapkan apa yang disebut dengan wisata ekologi. Orang-orang diperbolehkan untuk masuk mengelilingi jalan di sekitar hutan ini, dan mereka akan menemukan beberapa titik-titik di mana mereka bisa belajar bagaimana misalnya tanaman-tanaman herbal, ada kelor, ada juga jeruk, dan lain sebagainya. Bahkan yang mau menginap, kita persiapkan ada semacam gamping, sehingga di pinggir sungai mereka bisa nginap di tempat ini, sekalian juga untuk belajar tentang ekologi, belajar tentang pertanian. Prioritas ketiga kami di pesantren Wanajaya akan selalu ada seperti saresehan, lokakarya, pameran yang akan kita gelar paling tidak 1 bulan sekali. Ini akan menggairahkan UMKM terutama yang ada di daerah Majalengka dan sekitarnya. Ini pun yang akan membuat masyarakat yang kebetulan bisa memproduksi atau menghasilkan produk-produk pertanian yang bagus, kita akan pamerkan dan kita akan sambungkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan, baik itu kementerian ataupun dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Ini menjadi sangat penting bagi kita
Karena pesantren Al-Mizan Wanajaya punya moto menggerakkan ekonomi masyarakat. Pesantren Al-Mizan Wanajaya sudah mulai dibuka, mulai dengan pengajian madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, lalu juga ada ibu-ibu pengajian yang mengajarkan Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang mengacu kepada konsep Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pun sudah mulai menerima peserta Sotkos dari pesantren Darul Huda Pelawan Riau, dan beberapa pesantren sudah mendaftar untuk ikut Sotkos 3 bulan di tempat ini, baik dari Kaltim, NTT, Sumatera, Lampung, Bengkulu, dan beberapa tempat yang lain. Kami harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia, kepada Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam di Direktur Pesantren. Terima kasih juga kepada Kementerian Sosial, kepada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kepada BPKH, dan beberapa lembaga lain termasuk pemerintah Majalengka, kepada Dinas Sosial. Karena penting di tempat ini kita pun mengelola bagaimana pemberdayaan masyarakat, terutama yang lansia mandiri, yang beberapa orangnya secara rajin datang ke tempat ini untuk terus memanfaatkan umur yang ada dengan hal-hal yang bersifat bermanfaat. Ucapan terima kasih juga kepada para asatid, para trainer, pembimbing seperti Pak Dadang, Pak Asep Zainal Arifin, dan begitu banyak tokoh-tokoh muda yang punya semangat besar untuk membesarkan pesantren Al-Mizan Wanajaya.